Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much once again. Enjoy the podcast. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-32. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 32. Kita baru saja mendengarkan 3 lagu. Tadi ada Jetbiol dari FX, kemudian ada Melompat Lebih Tinggi dari Sheila on 7, lalu ada Russian Roulette dari Red Velvet. So we just listened to 3 songs. There was Jetbiol by FX, and then Melompat Lebih Tinggi by Sheila on 7, and then Russian Roulette by Red Velvet. Now we are going to enter the second segment. Chit chat or casual discussion with our guest star tonight, Osmo Stream. Osmo-nya sudah hadir dari tadi sekali sebenarnya, tapi sebelum mengenal Osmo lebih lanjut, mungkin mau memperlihatkan satu klip terlebih dahulu ya. Oh, kenapa? Waduh, sebentar ya. Waduh, boleh. Ini, oh ya, BTW aku belum kirim ini ya. Ini BTW klipnya bukan aku pilih ya. Ini klip yang dikirim oleh Osmo sendiri. Jadi Osmo sudah sortir sendiri klip mana yang kayaknya menarik. Dan kemudian setelah dikirimkan oleh Osmo, saya potong beberapa bagian ya. Karena itu kalau fullnya kepanjangan 8 menit berapa rasanya. Kalau kepo versi uncut-nya yang tidak dipotong dari awal hingga akhir, bisa dicek di link yang aku kirimkan sekarang di chatroom. Ini ada satu link di chatroom Twitch. Itu full 8 menit, tidak dipotong sama sekali. Karena semuanya juga musik, jadi aku potong beberapa bagian ya, karena biar tidak kena copyright nanti ya, kira-kira begitu. So ya, biar tidak panjang-panjang lagi, ini adalah klip-klip menarik dari channel Osmo Stream. Termasuk ada beberapa pertanyaan nanti yang mungkin akan saya tanyakan setelah memperlihatkan klip ini. Mari kita saksikan beberapa klip dari channel Osmo Stream. Sebentar ya. One more moment of this silence, the loneliness is haunting me, and the weight of the world's getting harder to hold up. It comes in waves, I close my eyes, hold my breath and let it burn me. I'm not okay and it's not alright. Won't you drag the lake and bring me home again? 1, 2. bajunya, kelihatan
banyak yang suka. Mau bicara dan ku akan I should be over all of the Jika merasa sepi, kembalilah ke tempatku menanti sebelum waktu menuntut Aku kayaknya mau bertanya dulu sebelum kita masuk ke introduction lebih lanjut. Sedikit saja aku mau tanya. Ini klip dari awal sampai akhir ini apakah semuanya di stream kan? Eh, Tidak ada kah? beberapa yang aku archive. Oke. Jadi itu kalau yang terakhir itu sempat ada yang ngeklip terus ngirim di Discord sih. Gitu. I Cuma see. kalau yang mungkin sekarang masih bertahan di Twitchku ya mungkin nggak aku hapus sih. Ini teh kamu kan banyak ragamnya dari tadi ya. Basically jadi musik pengiring ini Mhm. kamu undang orang jadi guest star gitu kah? Oh enggak, aku streamnya orang. As simple as that. Oh, I see. Bukan, bentar. Semisal ya tadi sih aku lupa ini siapa ya lamanya, kita jarang berinteraksi. Yang mana cowok atau cewek? Kalau yang cewek si Porodun. Ini yang Kalau yang laki-laki cowok- aku lupa siapa namanya. Kalau yang cowok sekarangnya si Not False. Iya, Not False. Ini si Not False ini kamu teh nonton dia stream terus kamu ngiringin musiknya tanpa dia tahu gitu. Oh enggak, aku udah izin. Sama yang aku rekam aku udah izin. Tapi maksudnya dia mendengar kamu main gitar gitu kah? Tidak kah? Enggak. Dia cuma tahu hasilnya doang. I see. Random dan beragam sekali deh tadi ya. Ya, iya sih, hal itu kan bukan aku yang request ya. Iya betul. Ada red terus dia di request lagu-lagu aneh. Dan nggak tahu kayak aku lebih tertarik dengan lagu-lagu yang aneh sih. Oke. Mostly kayak gitu. Oke, kita masuk ke introduction ya sebentar ya. Mhm.
Oke, kita akan masuk ke introduction terlebih dahulu biar tidak terlalu panjang tanya-tanya nanti. Jadi aku mau masuk terlebih dahulu. Kita akan masuk ke segmen kedua, yakni Get to Know More About Osmo Stream. Bintang tamu kita pada malam hari ini ialah Osmo Stream. Aku tidak tahu ya, tapi aku pertama kali bertemu dengan Osmo itu ialah saat raid ke tempat Osmo disarankan oleh Bang Abe Goods kalau tidak salah. Oh, Mana Mbak? Iya, kemudian aku pertama kali ketemu ke si Osmo pas lagi disarankan oleh Abegus. Ternyata Osmo punya kultur di mana kalau ada yang raid ke channel Osmo maka boleh request lagu. Begitu. Iya begitu. Aku bertamunya dengan Osmo di sana sehingga aku pribadi ya aha. berpikiran bahwa Osmo ialah satu-satunya streamer yang memang mostly dikenal sebagai seorang gitaris di antero Indonesia, karena aku bertemu dengan banyak streamer di tag Indonesia tapi kayaknya belum bertemu dengan streamer lain yang memang fokus ke musik di samping main game ya. Begitu. Mostly yang musik itu kan bernyanyi dengan vokal ya, mereka menggunakan vokalnya untuk menghibur. Yes. Tapi kalau Osmo itu lebih ke musik, gitar. Pun ada yang lain aku pernah bertemu itu drum sepertinya. Jadi begitu. Aku bertemunya dengan orang yang memang musik itu si Osmo doang kayaknya sampai sejauh ini. Sejauh ini ya di Indonesia ya. Aku belum ketemu yang lain sepertinya. Sebentar, aku mau cek ini. Oke. Tapi di klip tadi tidak ada yang dikirimkan satu klip pun yang game. Apakah tidak ada yang menarik kah? Ada sih di channelku kalau nggak salah ya. Tapi nggak, jadi yang aku masukin ke link yang tadi itu adalah klip-klip yang aku backup dulu sih. Tapi kalau yang kan kalau klip itu kan mostly ada yang appropriate, ada yang enggak kan. Kalau yang di link kemarin sih mostly appropriate semua ya. Karena kalau yang di channelku sekarang sih ada yang pas aku pakai voice changer, ada yang pas aku lagi nge-risk salah satu partner main gameku, dan so on lah gitu. Oke. BTW aku tidak tahu, tapi bagi yang lagi menonton dan mendengar, apakah suara Osmo cukup jelas? Di aku agak kecil, tetapi aku bisa naikkan audionya, so it's okay. Oh, sorry, tadi kesenggol. Apakah sekarang sudah jelas? Jelas, tetapi aku melihatnya di grafikku seharusnya sih aman, tetapi garis hitamnya itu bukan di kuning. Aman? Oke, aman. Thank you. Garis hitam. Iya, garis hitam. Kalau di OBS ini kan ada garis hitam ya, yang masuk ke hijau atau kuning. How to describe garis hitam. So ya, malam ini bintang tamu kita ialah Osmo Stream. Sebelum kita masuk lebih lanjut ke segmen 2, 3, dan 4 di bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, kayaknya mengingatkan terlebih dahulu bagi yang ingin bertanya, tanya ke Osmo biar pertanyaan bisa dibacakan secara langsung. Silakan gunakan channel poinnya 99 channel point saja via teks di chatroom, atau 369 kalau ingin ngobrol langsung ke Osmo via audio. Kemudian kalau misalnya ingin request lagu, asalkan lagunya ada di Spotify silakan gunakan channel poinnya juga 189 channel point saja. Sebelum menanyakan pertanyaan pertama dari Nusakira, aku mau masuk ke segmen 2 terlebih dahulu ya. Boleh. Seperti biasa, nanti bincang-bincang ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada introduction serta sneak peek, kemudian ada stories behind streaming scene-nya dari Osmo Stream, dan terakhir nanti ada trivia serta closing mark, di mana nanti Osmo akan menjawab pertanyaan-pertanyaan secara random. Begitu. So ya, sebelum panjang-panjang dan tidak terlalu panjang-panjang lagi agar waktunya bisa lebih cepat, kita masuk ke segmen kedua ya. Introduction and sneak peek of guest star Osmo Stream. Aku mau tanya dulu, mungkin aku nggak tahu ya apakah bagi para penonton dan para pendengar sekarang mungkin belum semuanya tahu dan kenal, mungkin mau perkenalan terlebih dahulu sama Osmo.
Username-nya Boleh. apa? Panggilan, tempat tinggal mungkin kalau mau. Oke. Kemudian umur dan Username saya kesibukan. Osmostream, emailnya ini, passwordnya ini. Wah, doxing dong. Enggak, jangan. Oke. Oke. Hai semuanya, salam kenal. Aku Osmostream, biasa dipanggil Osmo. Bukan nama asli of course ya, jangan di-googling. Betul. Dan aku variety streamer. Mostly aku main game random sih, antara Apex atau game-game open world. Tapi kalian bakal sering banget lihat aku lebih sering main gitar seperti tadi yang muncul di klip-klip, kan aku mostly bermain gitar. Mhm. Dan kalau domisili udah banyak yang tahu ya kalau aku di Surabaya. Oke. Jadi ya bagi teman-teman yang jadi Surabaya dan ingin berharap untuk meet up, teruslah bermimpi karena saya tidak akan mau. Nggak, just Why? kidding. Maybe later ya, karena nggak tahu. Aku cuma pernah ketemu beberapa streamer doang di Surabaya. Belum bisa saya sebutkan namanya, tapi ya dia lucu. Oke. Itu sih. Umur? Dan umur, Kisaran kalau boleh? umur range kisaran 25 sampai 35. Enggak segitu lah. Oke. Intinya saya anak 90-an. Tereng. 90-an. Oh iya betul, Iya. 35-an. Oke. Kesibukan sehari-hari? Jika pertanyaan ini ditanyakan seminggu yang lalu, kesibukan saya adalah mencari kesibukan. Oke. Nah, sekarang kesibukan saya berhubung tanggal 1 kemarin saya memulai pekerjaan baru ya puji Tuhan dapat pekerjaan lagi akhirnya. Oke. Itu kesibukan saya sekarang masih menghandle sebuah produk yang tentang entertainment gitu. Jadi kerjaan saya sekarang di industri entertainment Wow. yang dengan kultur di Jepang kan alias wibu. Baru, anak baru. Baru banget. Oke. Bukan ya, ini bukan artinya punya anak 90-an ya, tapi kelahiran 90-an ya. Tadi mau ngomong apa? Iya, tadi seperti yang di introduction, seperti yang dikenalkan oleh Osmo sendiri, yaitu mostly mungkin ditemukan oleh streamer-streamer lain, streaming musik gitaran seperti tadi. Dan tadi sudah menampilkan beberapa klip-klip gitar. Kalau misalnya ada yang belum melihat klip-klip tadi dan pingin lihat lagi versi uncut-nya yang tidak dipotong sama sekali, boleh klik link yang ada di pin chat yang ada di Twitch ya. Itu ada kira-kira 8 klip kayaknya. Dan itu full, tidak dipotong sama sekali. Ya, please jangan diklik ya. Kenapa? Kan menarik ya. Enggak. Ya, I know. Pokoknya diklik ntar aja ketika streamnya udah kelar gitu. Terang. Oke. Kita masuk ke pertanyaan terlebih dahulu. Ada pertanyaan ini dan Nusakira. Bang Adli ganteng nggak kayak Lee Min Ho? Itu nanya. It is a question. Well, karena ganteng itu Relatif ya. Betul. Tapi Photoshop itu solutif ya. Oke. Enggak maksudnya. Ya, orangnya bilang. Hard question. Tumben? Enggak, maksudnya ini dia menanyakanku apakah Bang Adli ganteng atau dia nanya Bang Adli ganteng nggak kayak ini tanda bacanya bagaimana? Ini kan bisa multitafsir. No, dia itu nanya ke kamu. Menurutmu apakah aku itu ganteng seperti Lee Min Ho atau tidak? Duh, ya Allah kalimatnya. Tentu saja ganteng. Kalau nggak percaya coba tanya mamanya, pasti bilang ganteng. Tak juga, aku tak yakin. Nggak, thank you. Semua orang ganteng di mata orang yang tepat. And you will hear that sentences. Tuh. Maybe not from me, but from someone who will be close to you from the rest of your life. Oke, baik. Terima kasih banyak atas jawaban diplomatisnya. Sangat baik sekali. Kita lanjutkan ke pertanyaan aku selanjutnya. Kalau begitu, sebentar ya. Apa arti dari Osmo Stream? Apakah artinya, Mo? Gabungan dari Osmo dan nge-stream doang kah? Wah, sebuah pertanyaan yang sangat super sekali ya. Oke.
Oh, sorry sorry. Oke. Jadi betul untuk yang potongan belakang itu kan Osmo dan Stream ya. Untuk Stream itu memang benar-benar kalimat harfiah ya, bukan singkatan-singkatan. Oke. Nah, kalau Osmo itu merupakan sebuah singkatan. Jadi panggilanku di real life pun, di kalangan kampus, di kalangan kerja pun, semua orang memanggilku Os, Oke. dan Mo merupakan singkatan dari more. So it's like me telling myself Os more stream, because at that time aku pengen bisa menyaurkan dan juga memperbaiki public speakingku. Jadi dengan aku lebih sering, dengan aku doing more streaming, I'll be able to speak properly to other people dan bisa menambah relasi juga. That's why aku menamakan Osmo Stream. Oke. Hmm. BTW kalau misalnya Osmo mau baca komentar boleh ya, Mo? Kalau ada yang menarik perhatian seperti yang ini dipanggil Oz, Yeah. SNZ. Adalah Tadi betul. pas ngomong more itu sebenarnya aku kepikiran artinya bukan. Tadi pas Osmo bilang mo itu artinya more, aku kayak kepikiran lebih ke more from Osmo dengan stream begitu. Aku kayak berpikiran seperti itu, ternyata bukan. Osmo stream lebih banyak lagi, ternyata begitu. Oke. Tapi Betul. alasan dibalik username ini sama dengan banyak username lainnya ya. Bukan user lainnya. Pingin memperbaiki public speaking dengan cara streaming via platform seperti ini. Yes. Dan percaya atau enggak, jadi ketika SMP dulu itu aku sedikit gagap. Oke. Now you know, banyak orang yang nggak tahu nih. Cuma di channelnya Bang Ali doang nih semua orang tahu, kan nggak tahu kan lu semua. Oke. Nah gitu. Cuma ketika SMA aku bertekad untuk menjadi pribadi yang baru, reborn, udah kayak Innova tuh reborn. Oke. Jadi aku berusaha untuk join a lot of activities, mulai dari OSIS, mulai dari bela diri jiu-jitsu, Wah, mulai dari tim fotografi, mulai dari pramuka. Aku hampir join semua ekskul yang ada di sekolah aku, selama jadwalnya nggak bentrok ya. wih, tidak sibuk. Super sibuk sekali. Kemudian, Tapi ya nggak tahu. Akhirnya tetap aku jalanin juga sih. Dan disupport juga sama wali kelasku pada waktu itu, dan beliau mengerti tentang kenapa aku mengambil hal-hal seperti itu. oke. Kemudian apakah mulai membaik sejak SMA atau semakin baik lagi di saat ini? Ketika SMA aku udah menciptakan persona Osmo atau OZ yang bukan pemalu. Meskipun ngomongnya masih agak berantakan, tapi nggak segagap ketika SMP. Jadi ketika aku SMP itu, ketika aku mau mengutarakan sesuatu, dalam hati itu aku akan menghitung countdown 3, 2, 1, baru aku say something. Oh, why? Karena selama countdown itu aku terus mengulang-ulang kalimat yang akan aku ucapkan. Di kepala? Yes, di kepala. Kenapa? Karena pertama aku takut salah, kedua aku takut dibully lagi gitu. Oh, oke. Yeah, that's why. Agak sensitif. Dan ketika SMA, Ya, ketika SMA. it's okay sih. Dan ketika SMA pun juga, karena orang tua aku tahu ketika SMP aku sering dibully, mereka bilang yaudah kita pindah aja ke sekolah yang nggak mungkin kamu ketemu sama teman kamu SMP. Dan benar, ketika SMA cuma aku doang alumni dari SMP yang SMP aku dulu lah pokoknya. So I am the only one kid. Bisa dibilang SMP aku dulu favorit. That's why guru bertanyakan, lah kenapa kamu di sini? Ini kan jauh dari rumah kamu. Bukankah kamu lebih dekat di SMA itu? Aku bilang iya bu, saya tidak mau ketemu dengan teman-teman saya. Dan gurunya paham kayak oh ya udah gitu.
Ya, itu merupakan sebuah turning point ku pribadi sih. Dan aku tidak merasa ini hal yang sensitif buatku. Tapi mungkin kalau buat teman-teman yang lain yang punya pengalaman being bullied, kalau ini sensitif, I'm so sorry, tidak ada bermaksud untuk trigger your trauma. Oh. But ya, tapi aku melihat sebagai dari point of view yang positifnya adalah it's just a bad day, not a bad life, gitu kan. Kalau misalkan ada bad things atau hal buruk yang terjadi kepadamu di masa lalu dan kamu sekarang udah menjadi pribadi yang baik, ya we are so proud of you karena kamu udah bisa men-challenge dirimu sendiri dan kamu udah bangkit jadi orang yang jauh lebih baik. Dan kamu juga harus bangga dengan dirimu sendiri, and that's what happens to me. Dan ketika kuliah aku pindah ke Surabaya, itu bener-bener kayak apa ya, bahkan teman-temanku ketika SMP reuni pun juga merasa kayak tidak mengenaliku, loh kamu siapa, dulu kamu tidak seperti itu gitu. And yeah, I was like being reborn like someone's new. Jadi lebih confidence, jadi berani untuk memulai conversation, mulai untuk bercanda. Kalau dulu kan aku kan cenderung untuk diam mendengarkan di pojokan yang selama 3 tahun di SMP kan, buat ya. Ini teh aku sebenarnya sensitif tadi tuh mau nanya ini karena tadi bilang pas dibully SMP itu apakah itu salah satu hal yang mendasari akhirnya ingin dan join ekskul Jiu-Jitsu? Salah satunya ya, tapi sebenarnya dulu aku sih nggak pengen ya. Cuma beberapa kakakku bilang, udah kamu nggak ada salahnya belajar untuk bela diri. Jadi penekanannya untuk self defense bukan untuk get revenge. Gitu. Ya oke. Oke. Apakah termasuk memperbesar badan juga seperti itu? Or it's basically genetic? Ya terima kasih Jiu-Jitsu, saya punya six pack gara-gara Anda. Iya kan, dengan berlatih seperti itu kan bisa memperbaiki bentuk tubuh juga ya. Betul. Oke. Oke. Tadi ada pertanyaan sebenarnya dari viewer Nusakira menanyakan satu pertanyaan. Lebih suka iPhone atau Android? Anda punya lebih dari satu HP kalau tidak salah kan ya? Iya, aku punya 3. Oke. Tidak pusing? Enggak, karena jadi kan aku kampus teknik ya. Oke. Di Surabaya. Udah banyak yang tahu juga kalau aku jurusan IT. Dan basically software engineer. Dan kenapa aku punya HP 3? Karena dulu aku sempat selama 3 tahun jadi mobile developer di salah satu startup. Aku nggak boleh sebutin dan nggak bakal mau. Oke. Itu intinya startup yang online itulah pokoknya. Oke. Dan otomatis ketika aku develop fitur atau produk, aku harus memastikan di Android jalan dan di iOS jalan. That's why aku punya lebih dari satu device pada waktu itu. Oke. Device yang diberikan di-provide oleh perusahaan ini tidak dikembalikan lagi? Pada tahun itu jadi ownership. Oke. Yeah. Macam tuh. So the answer, lebih suka iPhone atau Android? Kalau personal iOS. Why? Long term support. Jadi bahkan ketika aku bilang HP ku 3, jadi aku masih sometimes aku masih pakai HP ku yang iPhone 5S. Yang udah hampir 10 tahun. Iya, 5S yang kecil banget itu. Oke. Masih oke dan aman dipakai? Masih aman. Paling cuma panas doang ya, karena ya you know lah, udah hampir 10 tahun. 10 years? Oke. Masih disupport? Dan aku bukan tipe orang. Masih. Oke. Iya, Android mana bisa seperti itu. Nah, betul. enggak.
Kalau Android paling mostly 2 tahun tuh udah bagus banget itu. Enggak sih, yang aku pakai sekarang ini keluaran 2007, 18, apa 16 dan masih aman sampai sekarang. Tapi supportnya udah berhenti. Oh. Tidak selama itu sih. I see. Oke. Iya, aku pakai Pixel 3a XL dan itu sudah keluar 2006, 17 kayaknya, sudah lama sekali. Apa 18. It's been a really long time. Karena aku belinya 2021 kalau tidak salah second. Kemudian ada pertanyaan lagi ini dari viewer. Nusakira menanyakan anime favorit apa, Bang? Adakah Anda nonton anime? Salah satu hal yang membuatku diterima di tempat kerjaku sekarang adalah karena aku ditanyain, bro, kamu wimbu nggak? Dan jawabanku adalah, aku nggak bilang ya atau nggak, aku cuma bilang, aku nonton anime ini. Terus dibilang, oke, bagus. Oh, jadi jawabannya adalah aku suka anime ini, Fate series, mulai dari yang Unlimited, Blade Works, Fate Zero, dan Fate Trilogy itu aku suka semua. Oke. Dan apa ya, kalau ngikutin yang lagi nge-hype sih mungkin iya, kayak Jujutsu Kaisen, terus Demon Slayer. Cuma aku suka Fate sama aku suka anime yang mikir kayak Detektif Conan, terus Steins Gate itu juga bagus banget gitu. Oke. Conan masih ngikutin dari dulu sampai sekarang kah? Kalau sekarang mungkin nggak seaktif dulu ya. Kalau dulu kan aku sampai bukan beli komik, tapi minjem temanku yang beli komik, jadi gitu. Oke. Aku juga tidak. Aku sudah lama sekali tidak beli komiknya. Betul. Kayak susah ngikutinnya, kepanjangan dan bolak-balik gitu doang. Tapi sebenarnya. Oke. Ada pertanyaan lagi ini dari viewer. Nusakira menanyakan, waifumu siapa? Saber. Kenapa Saber? Itu siapa? Itu satu di antara 7 legendary hero yang di Fate. Oke. Oh, tapi tadi genre yang kamu suka itu yang mikir ya? Oke. Lalu? Aku suka yang mikir, terus science fiction, pokoknya yang ceritanya nggak gampang ketebak lah. Oke. Iya, kalau Saber itu kan di animenya itu dia merupakan portrait dari King Arthur. Oke. Ya, tapi nggak tahu kenapa di anime jadi cewek ya. I don't know. Welcome to anime. Oke. Tadi mau tanya apa? Jadi waifunya siapa? Kalau dulu mungkin Saber, tapi kalau akhir-akhir ini lebih suka kalau di Fate sih aku tetap suka itu sih, Tosa Karin sih. I have no idea. Aku belum nonton Fate. Mungkin si Kira tahu. Karena Kira tahu dengan beberapa anime Kira sebetulnya. masih tahu. Oke. Kita lanjutkan kalau gitu ke pertanyaan aku selanjutnya. Oh, ada pertanyaan lagi nih dari viewer. Kenapa toh Sakarin? Pertanyaan dari Nusakira. Kenapa dikejar? Mungkin pertama banyak orang yang sebel gitu ya sama Rin. Karena cantik, karena banyak. Itu apa ya? Enggak. Aku sih tidak tahu ya. Sebenarnya kan si Toh Sakarin kan merupakan sebuah lawan gitu kan, atau bukan villain juga sih, yang jelas dia merupakan sebuah lawan dari karakter utama si cowoknya itu. Oke. Nah, cuman yang bikin aku sebenarnya nggak waifu banget sih, tapi interest dengan karakter developmentnya dia adalah dia awalnya dia awalnya itu karakter yang ketika dia ingin sesuatu, dia akan melakukan hampir segala sesuatu untuk merebutnya. Dan dia bukan tipe orang yang suka quote-unquote membantu sesama. Oke. Cuma ya di tengah-tengah story animenya dia jadi mau bergabung untuk menyatukan kekuatan gitu, meskipun bahkan mengorbankan si dalam tanda kutip plannya dia. Jadi dia kan masing-masing karakter itu
dilayani oleh legendary hero. Oke. Nah, Saber itu salah satunya. Gitu sih. I see. Jadi fall in love dengan karakter development-nya ya, bukan dari karakter aslinya ya. Karena kamu mencari gambar karakter anime yang cantik atau yang cakep itu way too easy. Tapi kalau misalkan buatku pribadi, karakter development-nya itu yang Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Nusakira. Kalau komik gimana? Komik favorit apa? Manhwa juga boleh. komik masih tetap Detektif Conan. Oh really? Meskipun belum ngikut, Yep. udah lama nggak ngikutin. Tidak lama memegang komik fisik gitu ya, tapi kalau yang online masih sering baca. Oh really? Ah, Oke. ya nggak sesering dulu sih, tapi kalau misalkan aku gabut, ngapain ya, nge-stream males, main game males, baca manga. Oh, aku tidak mengikuti sejak lama sekali. Oke. Hanya satu Conan saja kah? Nggak, kemarin aku juga udah membaca ulang meskipun aku udah kelar 2 kali ya. Manhwanya Solo Leveling yang sekarang diangkat jadi anime. Son of Leveling? Solo Leveling? Ya, Secara singkat itu apa? secara singkat itu karakter itu orangnya bisa melakukan, dia benar-benar kayak game. Kamu bisa level up karakter, dan tiap kamu level up, kamu pun punya poin yang bisa kamu gunakan untuk strength, untuk speed, apapun itu. Dan sebenarnya apa ya? Sebenarnya kalau secara karakter development, sorry to say ya, menurutku sih jelek ya, karena sangat satu jalur banget, makanya itu kayak gampang banget ketebak gitu loh, dan dia terlalu overpower, tidak pernah kalah. Ini dari Korea lagi juga kah? Ya, Korea. Sang Jinwoo. Mereka punya banyak manhwa dengan genre yang sama ya. Banyak, ada 3 kayaknya. Aku kayaknya dulu pernah nonton apa ya, Dice kalau tidak salah. Itu Mirip. Iya kan? Berarti konsep temanya sama kan ya? Aku tadi kepikiran itu. Karena mereka kayaknya punya banyak manhwa dengan genre-genre yang sama. Legend of Northern Blade gimana? Aku belum pernah. Lo semua pernah baca kah? Nine. Oh, oke. Aku belum pernah. Iya, kalau dipikir mereka punya manhwa dengan genre-genre yang sama ya. Kita lanjut. Ya, di sana kan kalau misalkan ada yang hype, langsung semua bikin seperti itu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari viewer lagi. Nusakira menanyakan, kalau game apa game favorit? Wow. Game favorit, jawabannya gampang. Red Dead Redemption 2. Oh, RDR 2. RDR 2. Oke. Kayaknya banyak yang main game yang sama. Dapat, story dapat, karakter development dapat, menangis dapat. Oke. Aku belum pernah main, tapi kayaknya banyak yang main di Antero Twitch Indonesia. Betul. Dari 0 sampai 100 kira-kira ratingnya berapakah? Easy 99. Oh, why? Satunya apa? Satunya mungkin ya online experience-nya jelek. Itu doang. Online experience bisa multiplayer? Iya, bisa. Oh. Kayak gitu ya, kan itu satu developer, Rockstar. Oh, I have no idea, to be honest. Oke. Kita lanjut kalau begitu ke pertanyaan selanjutnya dari aku. Why do you start streaming on Twitch? Kayaknya jawaban yang tadi, tapi mungkin ada alasan lebih lanjutnya. Kemudian sejak kapan? Kenapa stream di Twitch? Karena ketika aku melakukan komparasi. Jadi gini. Komparasi? Sebenarnya aku tipe orang yang kalau iseng itu sangat totalitas. Meskipun iseng loh ya. Oke. Iseng dan kepo itu beda tipis ya kesannya. Bukan beda, justru jauh. Karena kepo kan merupakan singkatan knowing every particular object, yang berarti kamu tahu semua hal seluk-beluknya. Dan aku paling benci ketika ada orang bilang, "Kak, aku mau tanya dong, aku kepo." Nah, kalau kamu tahu kenapa kamu nanya gitu.
Aduh, bikin aku Tapi aku pukul. tetap ya, tapi I'm still going with the flow gitu kan, kayak oke. Nah, jadi Oke. jawaban simpelnya adalah karena aku males ngedit video untuk dipajang di YouTube. That's it. Oke. Itu alasan Dan pada kenapa waktu streaming itu, di Twitch. dan pada waktu itu laptopku nggak kuat. Itu waktu aku masih belum bisa build PC. Oke. Tidak kuat untuk ngedit video. Ya kuat sih, cuma takutnya blue screen karena pernah. BSOD gara-gara ini Ya, video doang. betul. Oke. Ya, gitulah. Sejak Dan kapan? dulu ketika sejak kapan ya? Aku mulai stream itu sejak 2022 Februari. Wih, sepuh. Itu nggak sepuh juga karena dulu kan juga masih kerja kan. Jadi kayak aku nge-stream cuma bisa weekend doang. Terus Oke. dan dulu itu satu minggu setelah ulang tahun pokoknya. Oke. Mhm. 1 minggu setelah ulang tahun, sebentar lagi berarti seharusnya dekat-dekat dengan 2 tahun dong. Sebentar lagi, betul. Sebentar lagi Anda akan menerima Apa? birthday invitation. Enggak, just kidding. But yeah, I am a Pisces. Aduh, birthday invitation nanti bakal dikirim ke masing-masing user kah? Most likely. Oke. Tadi aku mau tanya apa ya? Tadi kayaknya ada jawaban yang terpotong pas mau jelaskan sedikit lagi mengenai mau kenapa streaming di Twitch. Oh ya, karena kalau di Twitch kan memang dia aku ingat karena ketika aku iseng, aku totalitas diri aku udah melakukan komparasi gitu ya, kayak user base-nya, user experience-nya. Dan Twitch pada waktu itu, bahkan sampai sekarang pun Twitch masih nomor 1. Nomor 2-nya apa? TikTok. Oh, TikTok? Iya, TikTok nomor 2, YouTube nomor 3, baru nomor 4 itu Kick. Dan nomor 5, Facebook Gaming. Why TikTok? Karena pertama TikTok udah punya user base yang sangat gede banget itu kan. Betul, Dan tapi kan random ya kayaknya. Nah, justru karena random itu, jadi aku nggak ngerti gimana algoritmanya mereka. Tiap kali ada yang live, kamu bakal direkomendasikan ke semua user yang terlepas dia suka atau nggak dengan konten kamu. I see. Discoverability-nya lebih besar gitu ya. Iya, that's why di TikTok itu video apapun cenderung lebih gampang untuk viral. Dan tidak heran ketika ngelihat user TikTok dia followernya ratusan ribu, karena ya udah kayak emang seperti itu algoritmanya. Beda dengan Twitch. Kalau misalkan aku main Apex, terus aku lihat di sebelah kiri di sidebar di website itu kan ada section recommended channel ya. Dan itu pasti recommended channel tentang game yang aku mainin atau game-game dari orang yang aku follow. Kayak sekarang kan di tempatku yang muncul adalah Valorant sama Little Company. Meskipun aku tidak main Valorant, aku juga tidak punya game Little Company. Tapi teman-teman streamer yang lain banyak banget yang lebih suka main Valorant dan juga Little Company. That's why seperti itu algoritmanya. Oke. Wow. Beda emang orang software engineer. Oke. Oke, kita lanjut. Ya gitulah. Ke pertanyaan selanjutnya. Biasanya streaming apa saja kah di Twitch-mu? Selain musik? Februari 2022 aku baru mulai mengawali stream dengan stream Genshin ya. Ketika aku masih jadi penggiat dan juga jadi budak Hoyoverse. Seperti kebanyakan streamer pada umumnya ya? Iya, pada umumnya betul. Dan aku ingat streamer yang pertama kali aku follow itu namanya Game Raider. Mungkin kamu tahu, mungkin kamu enggak. Probably no. Game Raider ini akun game kah? Iya, dia she is a streamer juga.
she's streamer. No, aku tak Ya, tahu. Have no idea at all. Ya, terus Streamer Indonesia? sekarang Indonesia tuh si Sola tahu Kak Game. Iya, Game. Wah, aku tak tahu. Belum Ya, terlalu jauh. Cuma sekarang si Game mungkin lagi banyak hiatusnya ya karena lagi sibuk kerjaan. Dia mungkin masih di sana sini gitu kan. Oke. Ya, dan dari in-game ketika itu karena aku nge-streamnya Genshin ya, jadi aku ingin mendapatkan sebuah contoh lah panutan gitu kan. Oke. Jadi aku simpelnya aku search di kategori Genshin Impact, terus yang tag-nya bahasa Indonesia, which is pada waktu itu masih dikit banget. Oke. Aku lihat yang viewernya paling rame, dia paling rame 20-an pada waktu itu. Aku klik, dan langsung aku follow, kenalan, bilang kalau aku baru mulai streaming sama dia di follow back, dan pada waktu itu aku baru tahu, oh ada yang namanya sistem rate, ada sistem kayak subscription, apalah gitu kan. Dari si game. Dari si game. Nah, dari si game aku kenal sama si Dream Playsto. Oke. Dari si Dream aku kenal sama si Cia. Ya, si Cia, terus kenal sama Anya Bun. Dari Anya Bun kenal sama teman-teman yang main FPS mostly. Dari situ udah kemana-mana deh. Oh, oke. Gitu. Cuma aku berhenti main Genshin setelah affiliate kayaknya, karena udah mulai bosen. Oke. Terus aku mencoba untuk memainkan game lain kayak Red Dead Redemption. Terus kayaknya aku hampir mencoba banyak kategori deh kecuali art, karena aku nggak terlalu bisa gambar. Oke. Terus coba apa juga ya? Oh ya, aku sempat coba musik, tapi pada waktu itu alatku masih jauh dari proper, jadi aku belum punya audio interface. Jadi benar-benar mikrofonku aku deketin ke amplifier. Amplifiernya aku angkat ke meja, jadi sound quality-nya literally jelek banget. Tidak pecah. Tentu pecah. Tentu pecah. Dan dikomentarin orang, "Bang, apaan sih bang, suaranya kayak speaker pecah." Itu sangat kayak, aduh, mau marah tapi bener gitu kan. Udah, akhirnya aku nabung 5 bulan kebeli akhirnya interfaceku ini. Nabung 5 bulan, terus aku belajar tentang OBS yang baik dan benar, ngerti caranya. Oh, ada yang namanya audio limiter, ada kompresor. Jadi kalau misalkan aku ngebandingin Osmo awal nge-stream ya, yang semua suara masuk lah pokoknya. Oke. Suara tetangga mandi masuk gitu kan. Hah? Iya, kan kosanku ini dindingnya kan tipis ya. Oke. Ya, dan ya tetanggaku kamar sebelah kalau dulu penghuni lama itu, kalau misalkan penghuni lama kan bapak-bapak ya. Oke. Mandi nyanyi kah? Bapak nyanyi iya, dan bapak-bapak kalau mandi itu kan Oh, jebur. ya suara jebur-jeburnya tuh sangat semangat sekali gitu kan, kayak what happened tuh Pak gitu, kenapa gitu. Itu masuk. Ya soalnya dulu tuh aku kalau nge-stream tuh cuma sampai jam 8 doang, jam 7, 8, maksimal jam 9. Karena bapaknya itu dia pulang kerja jam 9-an. Ah, Gitu. oke. Ya, terus baru aku bisa ada duit dari gaji, aku pertama kali beli mikrofon yang proper. Dulu aku masih pakai mikrofon yang pakai USB itu. Oke, kondenser. Oh iya, oke. Kondenser Samsung Go Mic dulu. Itu Ah, udah oke. lama banget. Nah, dari situ aku juga ketemu sama teman-teman yang ngajarin tentang rekomendasi gimana sih caranya kamu supaya bisa affiliate. Pada waktu itu aku tidak terlalu mengejar yang namanya affiliate ya. Oke. Ketika ngelihat teman-teman di chatnya ada stikernya kok lucu, kayaknya seru, aku juga pengen gitu kan. Dan aku baru tahu, oh itu namanya affiliate. Jadi kamu harus punya average viewer 3 gitu kan. Nah, Osmo pada waktu itu merupakan Osmo yang sangat sesumbar, and I was like,
cuma 3, easy lah gitu kan. Ternyata setelah mati coy, 6 bulan saya baru dapat ya. Nggak sampai sih, 4 bulan. Sombong sekali ya. Oke. Oh, Februari. Februari, Maret, April, Mei, Februari, Juni mulai. 2022. Afi. Enggak. Oh bener deh, 6 bulan. 6 bulan. Juni, Agustus. 4 Agustus itu baru bisa affiliate. Ah. Itu pun juga dibantuin banyak teman-teman ya, karena the power of networkingnya. Bukan karena kamu networking karena kamu pengen numpang dalam tanda kutip kamu pengen numpang famous atau kamu pengen numpang viewer count, enggak. Tapi yang aku rasakan adalah ketika pada waktu itu memang banyak teman-teman dari komunitas streamer Indonesia itu yang memang saling bantu kayak, dan salah satunya juga si game itu juga tanya, ayo guys kita mau reach siapa, kalau bisa teman-teman yang belum affiliate kita support gitu. Dan aku masih ingat orang yang pertama kali nge-rate aku adalah Neng Anci. Oh, oke. Kayaknya kamu sering bilang ini. Yes. Oke. Kenapa? Karena ini sangat memorable sekali. Karena beberapa menit sebelum di-rate itu aku lagi ngutak-ngatik pengaturan chatting, dan aku nggak sengaja nyalain emotes only. Oh, I see. Ada bodoh Jadi pasti. chatnya rame, tapi emot semua, emot orang ketawa semua gitu kan. Aku juga ketawa dong, kayak wah terima kasih pertama kali dapet kan, seneng dong. Terima kasih Neng Anci udah nge-rate, udah buat teman-temannya. Tapi komentarnya yang di kolom chatnya sama semua. Yang nggak tahu sih di chatmu aktif atau nggak ya. Nah, itu semua. Oh, I see. Nah. Terus aku di DM sama Neng Anci. Oh semua kamu nyalain itu ya emotes only. Karena aku tidak merasa dan tidak tahu ya pada waktu itu ya. Aku bilang, enggak kok Neng. Kenapa? Iya, di kami itu ada tulisannya. Chatnya itu emotes only. Aku cek dong pengaturannya, ternyata benar. Ketika aku nonaktifin langsung baru deh teman-teman rame itu. Tapi bagusnya adalah mereka menyemangati sih, dan mereka bilang it's okay, nggak apa-apa, itu memang beginner's mistake lah. Ah iya betul. Kepalaku juga mikir itu. Istilahnya oke. Tadi aku mau tanya Afi, sudah terjawab. Jadi biasanya stream apa di Twitch? Musik kan ya mostly. Kemudian beberapa game yang beragam kan ya, kecuali Genshin yang tidak lagi. Iya. Kalau kayak gini sih mungkin sering streamnya antara musik pasti, dan Apex somehow jadi pasti. Padahal dulu aku benci Apex karena pusing. Terus mungkin yang bakal sebentar, sering ganti Apex dulu tidak, sekarang iya karena dulu pusing, sekarang sudah adaptif kah? Gitu kah? Iya, dulu aku tidak tahu kalau misalkan kamu bisa mengganti FOV atau field of view dari Apex-nya itu. Oke. Jadi kan kayak view-nya itu kayak terlalu dekat, terus movement-nya kan kenceng banget kan. Terus kayak aku kayak apa ini? Gimana ini? Kenapa orang bisa main gitu kan? Oke. Nah, dan ketika aku main Apex itu juga banyak ketemu sama teman-teman baru kan. Oke. Kayak ketemu siapa dulu? Dulu aku diajarin Apex itu sama si Nasty Dudes, terus diajarin sama Hitoriko, tapi dia udah jarang nge-stream lagi. Terus diajarin sama Bang Niwi juga, sama Cia, si Another Cia itu. Terus tahun lalu kayak aku itu kenal sama Bli, ini dia orangnya. Muncul sama Bli Memo. Oh, oke. Diajarin. Dan ya, Bang Memo juga menyadarkan saya ya, karena dulu saya terlalu mengejar movement. Dan Bli Memo bilang, buat apa kamu gerak-gerak seperti monyet, tapi kalau musuhmu tetap bisa nembak kamu? There's no point. Karena ini game FPS, first person shooter, bukan first person movement gitu. Analoginya lama.
Dan Tapi bener. Dan di saat itu aku mulai menyeimbangkan ya, kayak belajar movement, tapi lebih sering belajar tentang aiming. Gimana caranya nembak musuh ketika jaraknya segini, lebih sering ke firing range. Terima kasih beli memo, Anda luar biasa. oke. Itu sih. Oke. Satu lagi dong sebelum masuk pertanyaan selanjutnya. Karena tadi tidak main Genshin lagi, tidak coba HSR berarti kan ya? HSR enggak. Kan Karena masih Genshin sama-sama itu kan- di developer yang sama kan? Betul. Masalahnya Genshin yang bisa lompat-lompat pun aku udah tidak main. Apalagi HSR. Genshin yang tidak bisa lompat, mana mau saya main. Sorry guys. Sengaja. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya kalau begitu. Do you play single player games only or are you open for multiplayer session? Ini aku bertanya lebih ke satu. Jika ada yang mengajak main game multiplayer, bukan gini. Misalnya kamu lagi main Apex itu kan multiplayer ya. Kalau ada yang ngajakin main game di chatroom, apakah akan langsung diterima atau tidak? Kemudian tidak main single player only kan ya, karena mostly kan Apex multiplayer begitu. Kalau sejauh ini sih, misalkan kalau konteksnya Apex ya, tiap kali ada yang ngajakin, aku pasti iyain. Tapi kalau memang selain Apex, memang nggak tahu ya, aku cenderung tumbuh besar bersama game-game yang single player ya, kayak Oh really? kayak Need for Speed kan single player, RDR 2 single player. Terus aku main apa dulu? Sleeping Dogs. Itu kan juga GTA Hong Kong, itu kan juga single player. Oh, Terus aku main Mad Max Fury, itu juga game single player. Hitman single player. Kayaknya gameku mostly single player deh. Ini di stream kan kah? Star Wars. Mostly? Iya, aku stream. Oh, Dulu aku really? main Star Wars yang Jedi Iya. Last Order. Itu aku juga main. Itu kan juga single player. Oh, Elden Ring, aku juga streaming, itu juga ya bisa co-op sih, cuma kan core-nya tetap single player. I barely catch you. Karena mostly aku mampir itu pas lagi mustik kayaknya. I know, it's alright. Oke. Tapi yang multiplayer tadi kalau misalnya ada yang ngajak pasti diterima, itu tidak selektif sama sekali kah? As long as masih ada slot nggak masalah. Oh, oke. Ya, kan kalau Apex kan dibatasin cuma 3 orang yang dalam satu tim gitu. Ada pertanyaan yang aku baru teringat memorinya. Kamu pernah kan ya waktu itu rasanya sering mengucap I'm sorry gara-gara teammate-mu itu berkata-kata kasar selalu sepanjang permainan Apex? Ingat tidak? Itu apakah teammate yang telah dikenal sejak lama atau random kayaknya pada waktu itu. I see. Random player. Iya, ada masanya waktu itu ketika aku lagi nonton si Osmo lurking dan mendengar sih di belakang. Cuma ya dia banyak minta maafnya karena teammate-nya berkata-kata kasar selalu sepanjang stream. Aku sih telinga aku tidak tahan ya dengan perkataan-perkataan kasar. So I rather not gitu. Oke. Habis? Sudah habis pertanyaan saya di segmen pertama. Segmen kedua. Mumpung belum ada pertanyaan dari viewer lagi, kita akan break sebentar setelah ini. Yeay. So ya, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan gunakan channel point-nya. 99 channel point via teks di chatroom atau 369 kalau ingin ngobrol langsung sama Osmo via audio. Kalau ingin request lagu juga silahkan gunakan channel point-nya 189 channel point saja asal lagunya ada di Spotify. Setelah ini kita akan dengarkan 3 lagu dulu ya, break sebentar. Sekalian aku mau minum sebentar. Ada Copy and Paste dari Boa, ada Cinta Monyet dari Goliath, kemudian ada Good Luck dari Mist. Nanti kita akan lanjutkan dengan segmen ketiga, bincang-bincang streaming stories ya, kisah-kisah di balik streaming Osmo
yang sebenarnya sudah kesinggung sedikit dari tadi. Kesinggung banyak dari tadi di segmen pertama. Waduh. Segmen kedua. Kita akan dengarkan 3 lagu selanjutnya. Sebentar ya. Ya, selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya.